Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustadz dalam pembelajaran matematika pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Nah, baik, selanjutnya ini akan kita bahas materi yaitu tentang bab 3 ya, tentang KPK dan FPB. Nah, adapun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari itu mudah kita pahami. Ya, baik, doa sebelum belajar. Baik, sekarang kita masuk pelajaran bab 3 yaitu tentang KPK dan FPB. Nah, KPK ini singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil dan FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini kita sebelum mempelajari KPK dan FPB, kita terlebih dahulu harus memahami itu kelipatan dan faktor bilangan. Nah, jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Ya, bilangan asli itu terdiri dari bilangan atau semua bilangan positif yang bukan nol. Ya, jadi semua bilangan positif itu termasuk bilangan asli kecuali nol. Nah, seperti ini. Ini 1, 2 sampai 12 ini bilangan asli, nah, kecuali nol. Nah, baik. Ini kita masuk contoh. Tentukan bilangan kelipatan 2. Nah, gini cara penyelesaiannya. Yang pertama itu ya kalau kelipatan ya pas perkalian ya. Namanya kelipatan. 1 kali 2, 2. Kelipatan dari 2 itu apa? 2 kali 2. 4. Kelipatan seterusnya ya 2 tambah 2 tambah 2 atau 3 kali 2 6. Terus 4 kali 2 2 tambah 2 tambah 2 8. Jadi kelipatan 2 itu 2 2 tambah 2 4 4 tambah 2 6 6 tambah 2 8 dan seterusnya. Nah, ini merupakan bilangan kelipatan 2. Jadi diingat 2 kok 4 karena dia ditambah 2 jadi 4, kok 6 4 tambah 2 jadinya 6 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan kelipatan 2. Nah, kelipatan bilangan juga dapat kita tentukan menggunakan garis bilangan. Contoh, tentukan bilangan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Nah, maksudnya kita akan tentukan bilangan 4 bilangan kelipatan, maksudnya 4 kali kelipatan dari 3. Nah, itu maksudnya. Nah, ya. Ini kita buat garis bilangan. Garis bilangan itu dimulai dari 0. Ingat tadi kalau bilangan asli itu terdiri dari semua bilangan positif. Nah, kecuali 0. Nah, kalau mengapa garis bilangan ada 0? Karena diawali setiap garis bilangan itu diawali dengan angka 0. Nah, jadi ini kita buat 0, 1 sampai 12. Nah, pertanyaannya tadi 4 bilangan kelipatan 3. Jadi 4 kali bilangan 3-nya kita kelipatkan sebanyak 4 kali. Yang pertama 1 1 2 3. Ke sini. 1. Terus 3 tambah 3 4 5 6. Langsung ke sini. 6 tambah 3 9. 9 tambah 3 12. Jadi 1 tambah 1 2 3 4. Nah, jadi 4 sebanyak 4 bilangan yang kita tambahkan ya. 4 kali hasilnya. Atau sama seperti yang di atas lagi, seperti ini juga dalam perkalian. 1 kali 3 2 kali 3 3 kali 3 4 kali 3. Nah, jadi 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Nah, 3 yang pertama yaitu 3, 6, 9, dan
12. Ingat, 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama, 3, 6, 9, dan 12. Nah, seperti itu. Ini Ustadz kasih contoh lagi. Tentukan bilangan kelipatan dari 6. Nah, penyelesaiannya tadi ada 2 cara. Yang pertama itu kita bisa pakai perkalian, dan yang kedua kita bisa pakai garis bilangan. Nah, sekarang mana yang lebih mudah dipahami, silakan digunakan salah satunya. Nah, tentukan bilangan kelipatan 6. Kelipatan 6 kalau yang bagi Ustadz itu di perkalian ya. Pertama 1 kita kalikan dengan 6, terus 2 kita kalikan dengan 6, 3 kita kalikan dengan 6, terus 4 kita kalikan dengan 6. Nah, 1 dikali 6, 6, 2 dikali 6, 12, 3 dikali 6, 18, 4 dikali 6, 24. Atau 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. Jadi, kelipatan dari 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Karena masih banyak lagi kalau kita cari, tak terhingga ya, karena dia tidak ada soal batasannya, cuman ada soalnya tentukan bilangan kelipatan 6. Ini ada contoh lagi, kelipatan 9 yang kurang dari 50. Nah, jadi harus pahami dulu maksud dari soalnya apa. Kelipatan 9 yang kurang dari 50. Jadi, kita akan mencari kelipatan 9, tetapi dia kurang dari 50. Berarti tidak boleh dari 50. Nah, gimana caranya? Caranya sama. Kita cari kelipatan 9. Kelipatan 9 itu apa saja? 1 dikali 9, 9. 2 dikali 9, 18. 3 dikali 9, 27. 4 dikali 9, berapa? 4 kali 9, 36. 5 kali 9, 45. 6 kali 9, 54. Nah, di sini kita sudah sampai ke 6 kali 9, 54. Apakah termasuk 54 ini? Kita lihat soalnya lagi. Kelipatan 9 yang kurang dari 50. Berarti 54 ini tidak termasuk karena dia lebih dari 50. Jadi yang masuk itu 9. 9 tambah 9, 18. 18 ditambah 9, 27. 27 ditambah 9, 36. 36 ditambah 9, 45. Jadi kelipatan 9 yang kurang dari 50 itu 9, 18, 27, 36, 4, dan terakhir 45. Nah, karena ini pakai dan, berarti ini menunjukkan akhiran ya. Yang terakhir itu 45 karena tidak ada lagi yang soalnya yang lebih dari 50. Ini ada contoh lagi kelipatan 20 yang di antara 50 dan 100. Nah, maksud dari soal ini gimana? Kelipatan 20 yang ada di antara 50 dan 100. Jadi yang akan kita cari itu kelipatan 20, tetapi dia ada di antara 50 dan 100. Berarti 50 ke atas sampai 100. Berarti 50, 51, 52, 53 sampai 100. Tidak boleh di bawah 50, 49 misalnya itu tidak boleh. 100,
101, tidak boleh batas 100 ya. Antara 50 dan 100. Nah, kita akan mencari kelipatan 20 yang di atas 50 itu apa? 20. Untuk lebih mudahnya 20. 20 ditambah 20 berapa? 40. Ya, ini mudah ya. 40 ditambah 20, 60. 60 ditambah 20, 80. Terus 100 tambah 20 lagi, 120 ditambah 20 lagi, 140 ditambah 20 lagi, 160. Kita lihat, ini sudah sampai 160 ya, sedangkan di sini tadi ini kebanyakan ya, karena dia batas 100 tadi. Nah, cukup batas ini saja. Nah, ya, cukup batas 100. Nah, sekarang kita baca soalnya yang baik, yang benar, kita pahami. Ini antara 50 dan 100. Kita lihat 50, apakah ini termasuk di antara 50 dan 100? Tidak. Jadi yang termasuknya adalah 60, 80, dan 100. Ini 20 dan 40 tidak termasuk karena dia ada di antara 50 dan 100. Jadi inilah jawabannya, 60, 80, dan 100. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulan hari ini yaitu kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, jadi kita tadi harus mengetahui bilangan asli itu apa. Bilangan asli itu terdiri dari semua bilangan positif kecuali 0 ya. Nah, untuk mencari kelipatan itu bisa dengan perkalian dan juga bisa kita gunakan dengan garis bilangan. Nah, demikianlah pembelajaran kita matematika pada hari ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustaz akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.